Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Ayuning Budiati, MPPM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi. Perkenalkan, saya Arni dengan NIM 66612240021 dari kelompok 5. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan analisis IFAS dan EFAS di Dinas Perhubungan Kota Serang. Melalui video ini, saya ingin memaparkan bagaimana kondisi internal dan eksternal Dinas Perhubungan Kota Serang diidentifikasi, bagaimana strategi dirumuskan, serta bagaimana kinerja organisasi dapat dilihat melalui pendekatan balance score. Jadi, video ini berfungsi sebagai pengantar untuk memahami arah strategi dan evaluasi kinerja pada instansi tersebut. Baik, yang pertama itu ada visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Serang. Terwujudnya transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan berkelanjutan di Kota Serang. Ada misinya itu yang pertama, meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Yang kedua, mengembangkan transportasi publik yang ramah lingkungan. Yang ketiga, mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan perizinan transportasi. Dan yang keempat itu ada memperkuat tata kelola dan sistem informasi transportasi berbasis digital. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran. Tujuan yang pertama itu meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas dan transportasi. Yang kedua, menyediakan layanan transportasi publik yang efisien dan berdaya saing. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM serta pelayanan publik berbasis digital. Dan yang keempat, mewujudkan sistem transportasi aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Nah, untuk sasaran sendiri itu ada terwujudnya sistem transportasi yang tertib, aman, dan efisien, meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi, tersedianya sarana dan prasarana transportasi publik yang layak, meningkatkan kinerja keuangan dan efektivitas pelayanan. Yang terakhir, terlaksananya tata kelola administrasi berbasis teknologi. Di sini ada internal faktor analisis sumari atau IFAS. Yang pertama itu SDM pengalaman di bidang transportasi, bobotnya itu 0,15, rating 4, skornya 60. Fasilitas ATCS dan KIR digital, bobotnya itu 0,10, rating 3, skornya 30. Yang ketiga ada struktur organisasi dan SOP yang jelas, bobotnya 0,10, rating 3, skornya 30. Infrastruktur transportasi publik terbatas, bobotnya itu 0,15, rating 2, skor 30. Yang kelima literasi digital pegawai masih rendah, bobotnya 0,10, rating 2, skor 20. Yang terakhir ada sosialisasi keselamatan kurang optimal, bobotnya itu 0,10, rating 2, skornya itu 20. Nah, skor IFAS-nya itu ada di 1,90. Eksternal faktor analisis sumari atau EFAS. Yang pertama itu dukungan program Smart City dan digitalisasi, bobotnya 0,15, rating 4, skor 60. Kerjasama dengan universitas dan swasta, bobotnya 0,10, rating 3, skor 30. Kebutuhan transportasi publik meningkat, bobot 0,10, rating 3, skor 30. Pertumbuhan kendaraan pribadi meningkat, bobot 0,15, rating 2, skor 30. Yang kelima anggaran daerah terbatas, bobotnya 0,15, rating 2, skor 20. Yang terakhir kesadaran disiplin lalu lintas, bobotnya 0,10, rating 2, skor 20. Nah, total skor EFAS ada di 1,90. Di sini ada kuadran, nilai IFAS-nya 1,90, nilai EFAS 1,90. Posisi Dinas Perhubungan Kota Serang berada di kuadran 1 pertumbuhan atau growth. Artinya bahwa Dinas Perhubungan memiliki kekuatan internal yang tinggi serta peluang eksternal yang besar, sehingga strategi yang tepat adalah strategi agresif atau pertumbuhan. Yaitu berada pada kondisi yang stabil untuk memperluas program dan meningkatkan kinerja secara signifikan. Strategi SOSTWOWT, strategi opportunity, meningkatkan integritas sistem transportasi digital untuk memperluas layanan publik yang efisien. Strategi TREAT, mengoptimalkan teknologi ATCS dan pelatihan pegawai untuk mengurangi kecelakaan dan kemacetan. Strategi WO, weakness opportunity, bekerja sama dengan universitas untuk meningkatkan literasi digital dan mengembangkan sistem transportasi hijau. Yang WT, weakness atau TREAT, weakness TREAT, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye keselamatan dan penggunaan anggaran efisien berbasis kinerja. Analisis balance scorecard, yang finansial mendapatkan 83%, customer 87%, internal 81%, dan learning and growth 76%. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.